mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Karena setiap penindakan membuka jalan bagi perbaikan sistem. Indonesia terus menangkap koruptor, tetapi mengapa korupsi tetap terjadi? Setiap tahun Indonesia menangkap koruptor. Operasi tangkap tangan dilakukan, pejabat diproses hukum, vonis dijatuhkan. Pada tahun 2025 saja, KPK menindak 118 pelaku tindak pidana korupsi dan melakukan 11 operasi tangkap tangan. Namun kasus korupsi terus bermunculan. Seolah satu koruptor dipenjara, lalu muncul koruptor berikutnya. Pertanyaannya, mengapa korupsi tetap terjadi meski koruptor terus ditangkap? Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa penindakan terus dilakukan secara intensif, namun sektor yang sama tetap mendominasi terkait perkara korupsi, berupa infrastruktur, keuangan negara, serta penegakan hukum dan birokrasi. Menurut Robert Klitgar, 1998, penegakan hukum memang penting, namun penegakan hukum memiliki satu keterbatasan, yaitu saat ia bekerja setelah korupsi terjadi, setelah proyek bermasalah, setelah kerugian negara muncul. Kita baru menghukum para pelakunya, tetapi belum sepenuhnya dalam memperbaiki sistem yang melahirkannya para pelaku. Korupsi tidak muncul hanya pada tahap penindakan hukum, tetapi berakar pada kondisi sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi. Klitgar menjelaskan bahwa korupsi berkembang ketika terdapat monopoli kekuasaan, diskresi yang luas, dan rendahnya akuntabilitas. Snape 1999 menambahkan bahwa lemahnya transparansi dan pengawasan turut memperbesar peluang korupsi. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga mencerminkan kelemahan tata kelola yang harus diatasi melalui perbaikan sistem, penguatan transparansi, dan peningkatan akuntabilitas. Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi permasalahan korupsi. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, penerapan sistem pengadaan elektronik untuk meningkatkan transparansi, digitalisasi layanan publik guna mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan, hingga perluasan pendidikan anti korupsi sebagai upaya membangun budaya integritas. Dengan demikian, persoalan utama bukanlah karena Indonesia tidak melakukan tindakan atau reformasi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa seluruh inisiatif tersebut saling terhubung dan bekerja secara efektif dalam satu sistem terpadu, sehingga mampu mengantisipasi dan menutup berbagai modus korupsi yang terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Estonia berhasil mengurangi peluang korupsi melalui sistem X-Road yang mengintegrasikan data antar instansi secara otomatis dan transparan. Indonesia telah mengembangkan berbagai layanan digital, namun tantangan utamanya adalah memperkuat integrasi data agar pengawasan dan akuntabilitas dapat berjalan lebih efektif. Singapura menerapkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN melalui Public Service Division (PSDA) dengan menempatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar rekrutmen serta promosi jabatan. Indonesia telah mengarah pada sistem yang sama melalui sistem merit ASN, tetapi penguatan budaya integritas masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat. Korea Selatan meningkatkan transparansi pengadaan publik melalui CONEPS, sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses pengadaan dalam satu platform nasional. Indonesia telah menerapkan LPSE dan e-katalog, namun pengawasan pada tahap perencanaan masih perlu diperkuat karena risiko korupsi sering muncul sebelum proses tender dimulai. Hongkong berhasil menekan korupsi melalui pendekatan terpadu yang dijalankan oleh ICAC, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Indonesia telah memiliki ketiga instrumen tersebut, namun tantangan ke depan adalah menjadikan pencegahan sebagai fokus utama sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan sebelum pelanggaran terjadi. Tantangan terbesar kita bukan sekedar menangkap koruptor, tapi memastikan korupsi yang sama tidak terjadi